Toma, Kabupaten Nia Selatan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di sekolah saya, SMP Negeri 3 Toma, Kabupaten Nia Selatan. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kurang semangat ini. Udah pada sarapan tadi? Udah. Di bawah mejamu, kiri kananmu, di belakang ada sampah tidak? Kalau yang bukan buku IPS, disimpan. Simpan. Yang di atas meja hanya buku IPS ya. Yuk. Sudah? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa agar pelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Ada bisa ikut kita dalam doa? Saya Bu. Ya silakan di sini depan. Ya. Teman-teman, doa mulai. Doakan kita dalam surga. Tuhan, terima kasih untuk telah menolong kami Tuhan. Kami akan memulai proses belajar kami sehingga kami selalu diberikan dengan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai bentuk kecintaan kita kepada siapa? Indonesia. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Baik, kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang akan Ibu absen ya. Ya, Bu. Akan absen. Dengarkan namamu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Aditya. Hadir, Bu. Ayani. Hadir, Bu. Bayu. Hadir, Bu. Revaldi. Sakit. Oke, jadi jumlahnya ada 25 siswa. Yang tidak hadir cuma 1 orang ya. Ya, Bu. Si Revaldi ini kenapa? Sakit apa dia? Kecelakaan, Bu. Kecelakaan. Sudah dijenguk? Selalu, Bu. Belum. Nanti di konfirmasi sama wali kelasnya. Dulu kita sudah mempelajari tentang apa? Interaksi Interaksi antar negara-negara ASEAN. Lalu kita kemarin minggu lalu berbicara tentang negara ASEAN. Apa sih pengertian dari ASEAN itu? Saya, Bu. Ya silakan Sultan. ASEAN merupakan organisasi Asia Tenggara yang meliputi 10 negara di Asia Tenggara. Mantap sekali. Ya, jadi sangat lengkap itu adalah pengertian ASEAN. Lalu tadi katanya ASEAN itu adalah kerjasama antar beberapa negara, 10 negara yang ada di Asia. Kalau boleh tahu, kerjasamanya itu dalam bidang apa saja sih? Saya, Bu. Ya silakan Dokter. Kerjasama di bidang sosial dan budaya, kerjasama di bidang politik dan keamanan, kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama di bidang ekonomi. Ya mantap sekali, hafal semua ya. Lalu tadi temanmu Porter mengatakan ada bermacam-macam kerjasamanya. Ibu bangga dengan hal ibu di sini. Ternyata siswa ibu sudah belajar di rumah. Nah materi hari ini juga sudah dipelajari. Sudah, Bu. Nah hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang apa? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Namun sebelum kita masuk pada materi itu, Ibu menyampaikan beberapa
beberapa hal. Model pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran yang namanya jigsaw. Ya, strategi yang akan kita gunakan yaitu scientific learning. Ada di atas, lalu pendekatannya kita akan ada nanti namanya tanya jawab. Lalu ada lagi yang namanya diskusi kelompok. Ya? Lalu ketika kamu mempelajari materi mobilitas sosial ini, ada beberapa tujuan yang diharapkan nanti kamu bisa mengerti yang harus kamu kuasai. Coba diperhatikan di depan, ada di sana coba. Apa katanya di sana, kita baca bersama? 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Nah, setelah mempelajari ini nanti diharapkan seluruh siswa ibu di sini mengerti, bisa menjelaskan apa sih itu pengertian mobilitas sosial. Kedua, menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Apa saja sih bentuk-bentuk mobilitas sosial itu? Seperti apa contohnya? Berikutnya, ibu akan mengadakan teknik penilaian. Nah, ada teknik penilaian akan ibu berikan. 1. Sikap. Ibu akan nilai sikap kamu mulai dari awal kita mulai pelajaran kita ini. Penilaian pengetahuan. Bagaimana sikap pengetahuan kamu ketika nanti kalian diskusi kelompok? Apakah kamu aktif atau tidak? Apakah kamu bisa menjawab pertanyaan nanti yang akan diberikan? Nanti di terakhir pelajaran kita akan ada namanya tes. Ibu akan berikan post tes pilihan ganda. Bisa nggak kamu menjawabnya? Ketiga, ada penilaian namanya keterampilan. Nah, ini yang udah tadi keterampilan ini, keterampilan berbicara kamu atau keterampilan kamu saat kamu presentasi di depan. Puncak semangat. Sebelum kita mulai pelajaran kita, coba dulu kita tepuk champion. Tepuk champion. Kalau kamu semangat belajar, pasti kamu akan cepat nangkap, kamu akan mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Sebelum kita mulai, pasti kamu tadi sudah belajar kan, rumah? Sudah, Bu. Coba dibaca di depan. Coba diperhatikan nanti siapa yang menjawab. Boleh nanti angkat tangan ya. Pernahkah kamu melihat tetanggamu sebelumnya adalah seorang pekerja keras dan rajin dalam bekerja, dan dalam bekerja bersungguh-sungguh, tidak pernah mengeluh, dan beberapa waktu kemudian dia mendapatkan promosi atau pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Dan sehingga ketika dia mendapatkan pekerjaan ini bisa mengubah taraf hidup keluarganya. Pernah nggak kamu melihat seperti ini? Ada yang bisa menceritakan sama kita contohnya seperti apa? Ada nggak? Oh ya, Krisna silakan. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kampung kami ada contohnya seperti itu. Yang dulunya hanya seorang petani, hingga sekarang menjadi seseorang yang sukses dan menjadi orang kaya. Itu sudah sangat bagus sekali. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Coba lihat. Apakah semua anggota keluargamu bekerja? Kalau sudah bekerja, apakah pekerjaan orang keluargamu itu sama dengan orang tuamu atau tidak? Ada? Coba faktanya ya, sesuai fakta ya. Saya, Bu. Ya. Semua pekerjaan orang tua saya tidak memiliki persamaan kerja. Ada yang berbeda-beda dan ada juga yang tidak bekerja. Seperti mama dan papa saya adalah seorang petani. Kalau tante saya pekerjaannya yaitu mengurus anak-anak. Lalu itulah pekerjaan orang tua saya. Oke, terima kasih. Berarti dari teman ini kita bisa tahu bahwa pekerjaan anggota keluarganya itu beda-beda, tidak ada yang sama, bukan? Iya. Tidak ada yang sama. Dari penjelasan ini, dari pertanyaan-pertanyaan, ada yang mau ditanyakan?
Apa itu? Silakan. Jadi Bu, apakah hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini dengan mobilitas sosial? Apakah hubungannya? Tentu saja berhubungan. Materi kita tentang mobilitas. Nah, tadi dari teman-temanmu mengatakan bahwa pekerjaan orang tua mereka itu berbeda-beda kan? Iya. Yang sama. Lalu tadi ada pertanyaan terakhir bahwa setiap pergantian pemimpin tentu akan berpengaruh pada pekerjaan orang-orang di desa ya kan? Iya. Nah, seperti itu mobilitas sosial ini adalah pergerakan. Terjadi pergerakan atau terjadi pergeseran, perubahan, kenaikan atau penurunan kedudukan sosial, status sosial seseorang. Itu hubungannya. Ya. Jadi kamu perhatikan baik-baik ya, karena ini nanti kamu akan berdiskusikan di kelompokmu. Pernahkah kamu melihat seseorang yang berpindah tugas dari kota A ke kota B? Atau pernahkah kamu melihat, menonton, membaca tentang seseorang yang dulunya secara ekonomi pas-pasan, namun sekarang menjadi pengusaha sukses dan menjadi orang kaya? Wah, seru ya jika mengalami keadaan seperti itu. Sudah diperhatikan videonya? Sudah. Nah, di sana tadi apa yang dijelaskan? Tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial ternyata terbagi berapa? Dua. Apa itu? Vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Nah, vertikalnya terbagi berapa? Dua. Apa saja itu? Vertikal dan horizontal. Ke atas dan ke bawah. Ke bawah. Kalau horizontal. Atas ke derajat. Dari contoh itu, mungkin bisa memberikan contoh lain. Apa saja mobilitas sosial yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya Bu, Ya, silakan. contohnya perpindahan rumah dari Nias ke Jogja. Oke, pindah rumah dari sini ke Yogyakarta, keluar daerah. Ya, oke, bagus sekali. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Contohnya seperti perpindahan sekolah Bu. pindah sekolah. Iya, benar sekali. Contohnya saja pindah rumah atau pindah sekolah, pindah tempat tinggal. Mungkin kamu tetap berada di Nias. Kita semua sudah orang Nias? Iya. Jadi kita masih belum ada mobilitas pindah keluar daerah. Tetapi kalau kita lihat di masyarakat kita, terutama di Nias ini faktanya banyak orang Nias yang pergi kemana? Merantau. Merantau kan? Kenapa mereka merantau kira-kira? Untuk mencari Untuk pekerjaan. mencari pekerjaan, Mencari nafkah. untuk mencari apa lagi? Kebutuhan sehari-hari. Iya, mereka sampai ke pindah ke luar daerah. Kenapa mereka pindah ke sana? Karena di daerah kita masih kurang apa? Pekerjaan. Minggu lalu sudah membagi kelompok? Sudah memang bergabung dengan kelompoknya? Belum. Coba sekarang kita gabung dengan kelompok asalmu. Yuk, silakan. Oke, jadi kamu ini sudah gabung di kelompok kan? Sekarang Ibu akan bagikan identitas karena nanti kita akan bentuk kelompok lagi. Jadi biar tidak kacau atau salah, maka kita kelompok merah ya. Kelompok merah. Dulu bagi satu-satu. Ini Ibu kasih kelompok biru. Begitu kasih kita. Ada lagi yang belum? Oke, satu lagi. Yuk. Sini udah. Kita bentuk kelompok ahli. Kita bentuk kelompok ahli. Kita mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti nomor yang sama akan berkumpul di tempat yang sama. Di sini yang dapat nomor urut 1. Di sini tempatnya. Sudah dapat di kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan bagikan ya. Nama kelompok berarti ini kelompok ahli 1. Ini kelompok ahli 4. Oke, ini nomor 4 ya. Oke,
Bagaimana, ada kesulitan? Ada kesulitan di sini? Sudah? Tulis nama pokoknya. Oke. Nah, katanya diskusikan pertanyaan. Ada pertanyaan di situ? Nah, ini diskusikan apa ini pertanyaan di atas kan? Ya. Boleh juga tidak. Yang penting ini setiap jawaban yang kamu mau hasil diskusikan nanti kalian tuang di kesempatan ini. Karena nanti kamu akan menjelaskan kembali di kelompok asal nanti. Jadi harus dibahas di sini. Ya, sampai diskusi lagi. Nah, ada usaha. Kalau ini landing ke atas ya, signal balikan sejajar atau sejajar. Jadi kalian paham maksudnya. Jadi kamu tahu landing itu ketika kalau sinking nanti ke itu siap, siap. Sini sudah juga. Waktunya habis. Berarti sekarang kembali ke kelompok asal. Oke. Nah, sebentar, ini dulu sebentar. Perhatikan di depan. Nah, perhatikan ini. Semuanya perhatikan di depan. Diskusikan apa yang kamu dapat tadi di kelompok ahli. Waktunya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Langsung saja. Siapa dulu yang mau tampil? Ibu. Oh, ada dua ini. Ini dulu. Kelompok biru, nanti baru kelompok orange. Oke, kelompok biru dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok biru. Biru itu keren. Yes. Oke, baik, kami akan memberikan penjelasan yang kami bahas dari kelompok biru. Silakan untuk teman saya. Ya, coba kita perhatikan presentasi dari pada kelompok biru. Nanti setelah mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka, kalian boleh bertanya ya. Iya, Bu. Oke, kelompok biru dipersilahkan. Baik, kami akan menjelaskan dari Suaranya lagi. Baik, kami akan menjelaskan dari bagian 1, bagaimana seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial, yaitu karena terjadinya seseorang yang mengalami perubahan status Dan sosial. terima kasih atas penjelasan kami. Jika ada pertanyaan, diberikan 2 pertanyaan kepada teman-teman saya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ayo, silakan kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok merah. Jadi sebenarnya pandemi COVID-19 membawa dampak negatif apa dan positif apa? Baik. Pandemi COVID-19 membawa negatif, yaitu banyak masyarakat berhenti bekerja dan memilih tinggal di rumah saja karena supaya mereka tidak terkena pandemi COVID-19. Kami telah menjawab soal dari kelompok merah.
Jika ada kesalahan dari cara mengucapkan kami dan cara penjelasan kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas penjelasan kami. Kami berikan kepada. Oke, berikan aplaus untuk kita. Baik, kelompok berikutnya. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok bisa. Yes. Oke, silakan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh ketua kami Bayu. 1. Bagaimanakah seorang dikatakan mengalami mobilitas sosial? Apabila mereka mengalami pergerakan vertikal ke atas dan vertikal ke bawah maupun horizontal, atau mereka mengalami perubahan status sosial. Kesempatan untuk bertanya. Yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Kelompok biru silakan. Tirsa. Adakah sektor lain dari yang menjelaskan? Sektor lainnya selain dari menjelaskan perikanan, apa lagi yang ada? Yaitu sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor pariwisata. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus sama sekarang penampilan dari kelompok orange. Dipersilakan. Baik, kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok orange. Orange, semangat, semangat, semangat. Oke, silakan. baik, kami akan menampilkan hasil diskusi kami dari kelompok orange yang dibacakan oleh teman kami Elsie Sriayu. 1. Bagaimana seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial? Seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial apabila mereka mengalami perbedaan status sosial. Sekian dari penjelasan kami dari kelompok orange. Jika ada yang ingin dipertanyakan dan jika ada yang tidak ingin mengerti, mohon dipertanyakan. Oke, silakan. Kelompok yang mau bertanya ada? Ya, kelompok hijau dipersilakan. Apa dampak mobilitas itu? Apa dampak dari mobilitas sosial itu? Dampak dari mobilitas sosial itu dapat mengubah status sosial dari baik itu mobilitas vertikal ke atas, vertikal ke bawah, maupun secara horizontal atau sederajat. Berikan tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Ini tentang sektor pariwisata. Oke, berikutnya kelompok merah. Merah dipersilakan. Kasih kesempatan kepada kami dari kelompok Merah. Merah itu merah. baik, kami akan mempersilakan untuk ketua kami dalam membacakan hasil diskusi kami. Baik, soal pertama itu Sektor apa yang menjadi pendapat terbesar masyarakat di kabupaten-kabupaten di Pulau Nias? Yaitu sektor pariwisata yang sangat terbesar dari sektor lain dan yang sering dikunjungi orang dan tempat memandang pemandangan yang sangat indah dan sering juga dikunjungi oleh orang luar karena tempat pemandangan yang sangat indah. Berikan tepuk tangan. Hijau dipersilakan. terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok Hijau, anak baik, suka menolong, suka menabung, dan sejahtera. Sejahtera. Ya, oke. Silakan. Silakan. Baik, kami akan membacakan teks hasil diskusi kami yang akan dibacakan kita kelompok. 1. Bagaimana seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial? Yaitu bisa juga mengalami perubahan baik ke tingkat yang lebih tinggi maupun ke tingkat yang lebih rendah atau berubah dari suatu kedudukan dan peran sosial yang lain.
Contohnya, seorang petani yang dulunya hanya seorang petani bisa dan dia mengalami perubahan hidup yang sekarang menjadi pengusaha. Berikan tepuk tangan. Oke. Jadi semuanya sudah tampil dengan baik. Jadi ada juga tadi pembahasannya lebih mendetail. Ada juga tadi yang yel-yelnya tidak ada suara ya kan? Semuanya ibu nilai. Nah, sekarang ibu akan berikan penilaian hasil diskusi kamu atau reward. Ya, ibu akan berikan reward. Ya, kita akan berikan yang namanya reward atau penghargaan kepada kelompok yang aktif. Ada kelompok baik, sangat baik, dan super. Tadi kamu sudah perhatikan teman-temanmu yang persentase di depan. Kira-kira kita mulai dari kelompok baik. Kelompok baik. Kelompok yang baik yang menurutmu tadi dari kelompok siapa? Ayo, kelompok mana yang merasa dirinya tadi baik? Kelompok kami. Percaya diri. Kelompok siapa? Biru. Kelompok Kelompok coklat lah. Kelompok mana? biru. Merah. Nah, kelompok baik. Ibu berikan predikat kepada kelompok coklat. Oke, kelompok coklat. Mereka cukup baik dari contohnya memang benar kita temukan faktanya di Selatan itu suka sekali tadi. Lalu berikutnya kelompok sangat baik. Nah, kita sangat baik. Ya. Runner up school. Juara keduanya siapa ya? Orange. Siapa ya? Biru lah. Siapa ya? Siapa ya? Kelompok sangat baik. Memberikan kepada dan banyak bertanya tadi juga. Kepada kelompok biru. Yang berikan kepada kelompok siapa? Coba kita ambil suara. Kelompok siapa? Orange. Kenapa tidak duduk kelompok sendiri? Kok duduk kelompok orang? Kelompok siapa? Orange. Kelompok super jatuh kepada kelompok orange. Itu dia tentang materi kita hari ini, yaitu berbicara tentang mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, dari sana tadi sudah terlihat ada banyak penjelasan dari teman-temanmu. Coba ini ada yang memberikan kasus, untuk di kasus coba kamu lihat kira-kira bisa nggak kamu bahas dari kasus ini ya? Nah, ada yang besar. Nah, Pak Abdullahi Gaida, seorang guru di salah satu sekolah di Nias Selatan. Sebagai guru Pak Abdullahi yang menjalankan tugas dengan sangat baik. Bukan hanya mengajar, tetapi Pak Abdul juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab dilaksanakan dengan apa? Dengan baik. Dengan sangat baik. Nah, lalu karena berprestasi, beberapa tahun kemudian Pak Abdul yang kenapa? Contoh kasus ini termasuk mobilitas apa? Ketika ke atas kenapa? Benar sekali. Dia dari yang biasa-biasa saja bisa naik jabatan. Tukang beca kuliah S3 ke mana? Tukang beca, tapi dananya bisa kuliah ya. Bukankah itu tukang biasa? Luar biasa. Ini vertikal apa? Ke atas. Satu lagi, sekali lagi nih. Senang nggak dengan bapak ini? Sama bapak ini. Sama bapak ini tinggi jabatannya. Paling takut tidak salah. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ada kasusnya. Dia sedang ada kasus.
selfie belum? Oke, silakan. Suaranya belum kecil nak. Oke, silakan ya. Oh, mau kamu silang, boleh. Jangan lupa tulis nama ya. Tulis namamu. Ya, di atas itu di ujung boleh. Nanti ada identitasmu, jangan lupa. Nanti kalau kamu lupa tulis nama, bagaimana bisa dinilai? Tidak boleh lagi ya. Oke, waktunya habis. Ketua kelompok silakan dikumpulkan dan serahkan di depan. Sini, serahkan di sini. Ya, oke. Kelompok biru sudah. Kelompok oranye sudah. Oke. Sudah sekitar tes. Ada bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari, apa saja sudah kita pelajari hari ini? Ayo Bu, silakan Krishna. Kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada pembelajaran kita hari ini bahwa kita telah mempelajari yang namanya mobilitas sosial. Ketika kita mempelajari mobilitas sosial, bahwa kita sudah tahu apa pengertian mobilitas sosial itu, dan kita dapat melakukannya dengan cara berprestasi di depan kelas, dapat melakukan di manapun, di sekolah, di desa, dan dimanapun. Ketika kita melakukan mobilitas sosial, kita harus memperhatikan apa saja yang harus kita lakukan. Baik, itu saya sampaikan, itu yang dapat saya sampaikan kesimpulan. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Mari kita tepuk tangan. Oke, jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Tadi kita sudah pelajari benar apa yang sudah disimpulkan teman-teman. Kita pelajari apa itu mobilitas sosial itu seperti apa. Nah, tentu dari materi kita ini ada manfaatnya. Pasti kalian sudah bisa merasakan manfaatnya ya kan? Jadi kalian tahu kalau misalnya kalian tidak memperhatikan pendidikan kalian akan bisa mengalami materi itu apa itu? Vertikal ke bawah. Ya kan, vertikal ke bawah. Jadi seandainya suatu saat nanti kalian sudah jadi orang sukses, sudah jadi orang kaya, sudah jadi pengusaha, ya kan? Semua mau jadi pengusaha? Bagaimana caranya mencapai ini? Kita harus berusaha, bekerja keras, belajar rajin, jangan malas, dan yang paling utama adalah beribadah. Kalau kamu sudah lakukan ini semua, pasti masa depan akan cerah. Tapi ingat, kalau kamu nanti sudah punya pekerjaan, sudah jadi orang sukses, jangan jangan korupsi, supaya pekerjaanmu selamat. Iya ya, karena kita di dunia ini hanya menunggu. Tidak selamanya bagaikan roda berarti tidak selamanya berada di atas, tapi suatu saat kita akan berada di bawah. Jangan sombong. Disyukuri. Nah, itulah pertemuan kita hari ini. Pertemuan berikutnya nanti kalian pelajari di rumah pada minggu depan ya, minggu depan lagi kita akan berbicara tentang faktor pendorong dan menghambat terjadinya mobilitas sosial. Jadi dibaca, dipelajari lagi ya. Di depan kita akan bahas. Baik, sekarang simpan buku, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Kita akan berdoa dulu. Yuk, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Silakan Dewan. Dan teman-teman, mari kita berdoa.
Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Terima kasih karena kita sudah bisa belajar. Terima kasih karena anak-anak ibu sudah berpartisipasi dalam kegiatan mengajar. Semuanya sangat baik, semuanya sudah sangat pintar-pintar. Jadi perlu ditingkatkan.